Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Tiara Mustika. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat. Ibnu Sina, tidak asing bukan dengan namanya? Ya, Ibnu Sina adalah salah seorang tokoh filosof muslim yang menarik untuk dikaji, di mana corak berpikirnya yang banyak diilhami oleh corak berpikir Aristoteles dan Plato. Namun demikian, Ibnu Sina tidak meninggalkan jati dirinya sebagai filosof muslim. Siapakah Ibnu Sina? Bagaimanakah corak berpikir filsafatnya? Dan apakah yang menjadi latar belakang pemikiran filsafatnya? Mari kita bahas dalam perbincangan kali ini. Sebelumnya, mari kita membahas tentang riwayat hidup dari Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir di Afsiana dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu seperti agama, kesusastraan, dan menghafal Al-Quran. Beliau wafat di Hamazan pada usia 58 tahun atau di tahun 1037 Masehi. Di barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Ini diakibatkan metamorfos bahasa dari Yahudi, Spanyol ke Latin. Ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang Ismailiyah. Lewat ayahnya, Ibnu Sina mengenal dan tertarik mempelajari filsafat dengan menekuni alam pikiran. Apa aja sih yang dipelajari oleh Ibnu Sina? Yang pertama, ada Islam dan segala berbagai macam filsafatnya. Yang kedua, ilmu logika. Yang ketiga, geometri. Yang keempat, astronomi belajar. Dari Abu Abdillah, secara otodidak, Ibnu Sina juga belajar tentang ilmu kedokteran, fisika, dan metafisika. Di usianya yang ke-16 tahun, ia dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Di usia 18 tahun, ia telah menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, astronomi, mistik, bahasa, musik, ilmu hukum, dan tentunya Islam. Namanya semakin dikenal ketika ia berhasil mengobati salah satu sultan atau penguasa di Bukhara yang bernama Mansur. Sebagai imbalannya, Sultan mengizinkan Ibnu Sina untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi milik Sultan. Sejak saat itu, Ibnu Sina memuaskan dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan di perpustakaan tersebut. Ketika ia berusaha memahami alam metafisika, ia mengalami kesulitan. Meskipun sudah dibaca berulang-ulang, konon katanya hingga 40 kali ia membaca tetapi tetap tidak paham. Akhirnya terbantu oleh sebuah risalah pendek yang dibuat atau dikarang oleh Al-Farabi. Didapatkan secara kebetulan di Tokowa ketika ia belajar di pinggir pasar. Dengan demikian, Ibnu Sina mengakui bahwa Al-Farabi sebagai guru keduanya. Pada usia 20 tahun, ayah dari Ibnu Sina meninggal dunia. Semasa hidupnya, Ibnu Sina termasuk seorang filosof muslim yang sangat produktif, di mana tidak ia menulis lebih dari 100 buku. Di antara tulisan yang terpenting adalah ada 4. Yang pertama, Al-Shifa. Di dalamnya atau uraiannya adalah mengenai 4 bagian seperti ketuhanan, fisika, matematika, dan logika atau disebut dengan ilmu hikmah. Yang kedua, Al-Najat, yaitu ringkasan dari Al-Shifa. Jadi dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, ada Al-Qanun, Al-Tib, yaitu buku tentang ilmu kedokteran. Yang keempat, Al-Insyarat wal Antambihat, yaitu ilmu logika dan hikmah.
terdapat dua teori menurut Ibnu Sina, yaitu teori emanasi dan teori al-wujud. Emanasi atau teori pancaran, yaitu teori pancaran penciptaan alam ini terwujud dari Yang Maha Esa atau Neoplatonisme, di mana ada 3 objek pemikiran. Yang pertama akal atau biasa disebut dengan kognitif, yang kedua ada jiwa atau disebut dengan perasaan, yang ketiga ada langit-langit atau disebut dengan kepercayaan. Dari jiwa sebagai daya adi jasmani, yang pertama kali muncul adalah yang pertama jiwa nabati, yang diikuti oleh jiwa hewani dan disusul oleh jiwa manusiawi. Jiwa nabati adalah pertumbuhan dan reproduksi, dan jiwa hewani adalah sebagai dasar penggerak atau kehendak, sedangkan jiwa manusiawi sebagai dasar pemahaman atau hal-hal yang bersifat universal. Selanjutnya, teori al-wujud, yaitu penggambaran bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya. Pembuktian eksistensi Tuhan atau sifatnya, yang pertama ada wajib al-wujud, yaitu sesuatu yang benar-benar nyata, dan mukmin al-wujud atau sesuatu yang boleh dianggap ada maupun tidak ada. Corak pemikiran Ibnu Sina adalah memadukan antara filsafat dan agama. Pemikirannya begitu rasional dan tidak menyampingkan Al-Quran dan hadis. Dan pemikiran yang paling penting dari Ibnu Sina adalah jiwa atau al-nafs atau al-ruh. Jiwa dan raga menurut Ibnu Sina. Jiwa adalah wujud rohani yang berada dalam tubuh atau disebut dengan 5 tadi. Sedangkan wujud yang tidak berada dalam tubuh disebut akal. Tetapi yang mengendalikan kita secara langsung adalah raga. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori dari Ibnu Sina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.